hidayah itu bukan milik kamu. Akan tetapi Allah yang punya hidayah. Yang ini adalah ayat yang turun ketika Rasulullah itu menghadapi pamannya yang dalam keadaan sekarat. Itu kan ya. Lalu kemudian ketika sekarat meninggal tanpa masuk Islam. Saking sedihnya aku pernah pas sama Ustadz Hanan sama teman-teman yang lain, itu kita saling baca Quran. Tahu nggak aku dapat ayatnya apa? Aku dapat ayatnya tentang hal yang benar-benar real yang aku selalu keluhkan kepada Allah. Bahwasanya bahwasanya aku kan selalu bilang pada Allah ya, kenapa bapakku nggak jadi muslim? Padahal sebenarnya kalau aku lihat bapakku itu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan hidayah. Karena ketika aku berdakwah selama ini tidak ada yang bantu aku sebesar jadi gini, nggak ada satupun jamaah yang bantu aku sebesar bapakku bantu aku. Gitu kan ya. Lalu kemudian aku bilang kenapa dia nggak dapat hidayah? Terus aku baca ayat itu. Dapatnya apa? Bahwa yang aku baca adalah bahwasanya hidayah itu bukan milik kamu. Akan tetapi Allah yang punya hidayah. Ini adalah ayat yang turun ketika Rasulullah itu menghadapi pamannya yang dalam keadaan sekarat. Itu kan ya. Lalu kemudian ketika sekarat meninggal tanpa masuk Islam. Saking sedihnya Rasul ditegur oleh Allah dengan ayat tadi. Apa ya ayatnya? Kok aku jadi lupa ya? Ya, tapi tahu. Kok aku jadi lupa langsung ya? Ini kayaknya langsung teguran nih kepada teguran. Memang antum tadi buta dan apa tadi? Apa namanya? Bukan in huwa illa wahyu yuha. Sebentar aku jadi lupa. Bentar aku ingat dulu ya. Apa dan bukan. Coba ketik ini apa namanya? Wallahu a'lamu bil muhtadin. Oh, ini ayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu aku baca tepat di ayat itu. Ayat 56. Betul. Nah, ketika aku ngeliat itu, aku pikir aku sampai senyum aja. Aku bilang, ya Allah, ini yang aku khawatirin dan aku komplainin sama Allah tiap hari. Ternyata yang muncul itu. Nah, setelah aku baca tafsirnya, aku baru ngerti ini adalah ayat yang merupakan teguran Allah. Bukan hanya teguran sekaligus hiburan Allah kepada Nabi. Betul ini disebut di sini. Iya, teguran dan hiburan kepada Nabi. Kenapa teguran? Karena seolah-olah Allah pengen mengatakan bahwasanya jangan pikir bahwa itu tugasmu. Bahwa memberikan hidayah itu bukan tugasnya manusia, tapi tugasnya Allah. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita menyalahkan diri gara-gara ada yang nggak dapat hidayah. Sekaligus hiburan. Bahwasanya Allah yang ngasih hidayah dan Allah lebih tahu. Artinya adalah apa? Bukan salah kamu. Tapi itu adalah urusannya Allah. Kamu nggak salah, kamu udah benar untuk mendakwakan Islam. Kamu udah melakukan terbaik kayak gitu lah ya. Betul. Nah, artinya betul. Artinya memang orang-orang ketika buka manapun, ketika dia memang perlu, Al-Quran akan jadi jawaban. Saking parahnya Al-Quran tuh bisa ngasih jawaban pada orang. Tahu nggak apa kata Abu Bakar? Kalau aku kehilangan sendal, aku carinya di Al-Quran. Bukan merendahkan. Soalnya orang bilang, lu hilang sendal nggak bisa nyari apa? Beli baru kayak enggak. Maksudnya adalah apa? Aku mengutamakan Al-Quran dibandingkan yang lain untuk nyari apapun. Makanya pernah dengar kata siapa yang katanya orang-orang terdahulu tuh Quran itu kedekatannya sama kayak kita sama handphone gitu. Jadi yang pertama dicari itu yang dicari Quran itu kata siapa ya? Betul. Itu ada orang yang ceramah. Kalau nggak salah Syekh Mutawali Asy'arawi kalau nggak salah yang bilang ya. Atau mungkin siapa yang bilang. Tapi yang jelas adalah kalau kalian pengen lihat kedekatan para sahabat dengan Quran, lihatlah kedekatan kalian dengan handphone. Kayak gitulah kurang lebih. Itu yang dia cari dulu. Itu yang dia cari dulu. Ketika nggak ada dia merasa ini ada yang kurang dalam hidup dia. Dan dia mengutamakan Al-Quran untuk di awal sehingga hari-harinya tergantung pada Al-Quran. Jadi artinya kita udah buktiin tadi ya. Bahwasanya orang yang mencari akan mendapatkan. Siapa yang mencari sesuatu, Al-Quran akan kasih dia. Meskipun mungkin ayat yang didapat mungkin ayat yang azab misalnya. Itu jadi pengingat bagi dia. Betul, setuju. Makanya Al-Quran dikatakan adalah sebagai sebuah zikr.